Mudah-mudahan saged istiqomah lan dados amal soleh yang makbulah yang nanti insyaallah akan menambah beratnya timbangan kebaikan kita fi yaumil hisab. Allahumma amin. Salawat ma'asalam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semua petunjuk beliau berkaitan dengan al-ibadah itu kita jadikan sebagai teladan. Karena sesungguhnya ibadah itu jamaah rahimakumullah sifatnya tauqifiyah. Tauqifiyah itu nek jarine wong Mojokerto cukup copy paste. Ya, copy paste. Mboten usah ditambah-tambahi, mboten usah dikurang-kurangi. Ya, apa yang datang dari Kanjeng Nabi kita jadi sebagai contoh. Tentu jamaah rahimakumullah hadis-hadis yang berkaitan dengan ibadah itu banyak sekali dan kualitasnya pun bermacam-macam. Maka kemudian Majelis Tarjih Muhammadiyah menganalisa dari semua hadis Nabi itu dengan cara al-jam'u bainad dalail, mengumpulkan semua dalil-dalil yang berkaitan dengan satu ibadah dan diambil mana yang lebih rajih, mana yang lebih kuat. Dan kemudian yang kuat itulah kemudian diambil sebagai istimbat hukum kesimpulan dari Majelis Tarjih Muhammadiyah. Karena sesungguhnya kalau kita bicara masalah fikih, ya fikih ibadah misalkan, itu tentu banyak versi, banyak perbedaan pendapat. Maka ada kaidah fikih mengatakan al-khuruj minal khilaf mustahabun. Keluar dari perbedaan pendapat itu lebih diutamakan. Nah, kita punya lembaga tarjih itu dalam rangka untuk supaya kita ini tidak berbeda pendapat dalam kajian fikih kita, hingga kita condong kepada keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah. Pun juga demikian, teman-teman sebelah punya namanya Bahsul Masail. Itu juga demikian. Mereka memutuskan bahwa fikih ibadah seperti ini yang mereka ikuti. Kalau teman-teman Salafi punya namanya Darul Ifta Al-Irsyad, juga diputuskan menurut mereka. Kalau PKS punya Dewan Syariah, juga diputus versi mereka. Nah, maka kita sebagai warga Muhammadiyah harus mengikuti keputusan Tarjih Muhammadiyah. Baik, jamaah rahimahullah, telah banyak kita bahas kemarin itu. Mulai dari toharoh, di awal dengan air, hukum air bagaimana, kemudian toharoh, kemudian najasah, masalah najis, kemudian masalah haid dan nifas juga telah kita bahas. Kemudian kita juga membahas masalah sholat, hingga sekarang belum selesai, karena sholat itu banyak sekali dan sangat luas pembahasannya. Kita telah membahas masalah sholat dan gerakan-gerakan sholat bagaimana yang diputuskan oleh Tarjih Muhammadiyah. Kita masih ingat kalau kita ini i'tidal sami liman hamidah, kemudian menuju ke sujud, ya kita pakai kaki dulu, dengkul dulu, atau kita tangan dulu. Nah, ya. Dan Tarjih Muhammadiyah menguatkan keputusannya bahwa hadis yang menunjukkan dari i'tidal ke sujud ya dahulu itu lebih kuat daripada hadis yang menunjukkan tangan dulu. Nah, gitu. Kita juga telah membahas masalah sholat tatawuk, ya, sholat rawatib ba'diyah qobliyah. Di Muhammadiyah, sholat rawatib itu ada 3 macam. Bisa kita pilih salah satunya. Ada yang pakemnya itu 10 rakaat, ada yang pakemnya 12 rakaat, ada yang pakemnya 14 rakaat. Masih ingat? Sholat rawatib qobliyah ba'diyah. Kalau pakemnya 10 rakaat, itu hadis dari Abdullah bin Umar. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat pada duhur, 2 rakaat pada maghrib, 2 rakaat pada isya. Nah, ini rawatib hadis dari Abdullah bin Umar. Kalau hadis dari Ummu Habibah lain lagi. Pakem rawatibnya adalah berapa? 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat 22 sebelum duhur,
2 rakaat ba'daha. Kalau misalkan kecentok tidak sampai 4 rakaat bisa diganti setelahnya. Kemudian 2 rakaat pada maghrib, 2 rakaat pada isya. Berapa? 12. Ya. Ini dari Ummu Habibah. Kalau kita menegakkan itu, banallahu baitan fil jannah, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Ya. Kemudian hadis yang ketiga dari Umar bin Khattab, itu pakamnya 14 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat pada zuhur, ya. Kemudian 2 rakaat pada maghrib dan 2 rakaat pada isya. Kata Rasul, kalau kita bisa menjaga itu, ya, maka haramallahu juludahu minan nar. Maka Allah akan haramkan kulitnya itu tersentuh api neraka. Hadisnya mutafakun alaih, semua sama-sama sahih. Dan Muhammadiyah merekomendasikan warganya bisa memilih salah satu dari 3 itu. Bisa yang pakem 10, pakem 12, atau pakem 14. Monggo. Jenengan sampun ketinggalan pun sepuh ngoten niku ya. Wis ketok umure wis apa Pak? Wis ketok alamate ambil yang 14 ya. Ya itu diharamkan kulitnya tersentuh dari api neraka. Baik, jamaah rahimakumullah. Kemudian kita juga telah membahas masalah fikih puasa karena menjelang Ramadan waktu itu, dan juga fikih kurban kemarin. Baik, karena kita bahas sesuatu yang kadang-kadang kita lalaikan, yaitu bagaimana Muhammadiyah mengatur zikir dan doa untuk warganya. Ya, al-azkar wal ad'iyah ba'da salam. Jadi zikir-zikir dan doa setelah salam. Karena kadang-kadang kita ini dicap, Muhammad kesok zikir, kesok dongo, malah sembahyang langsung mak pelencing kan gitu ya. Nah, padahal ternyata kita punya fikihnya itu. Dan subhanallah, rujukannya dari Rasulullah. Tidak perlu menambah-nambahi dan tidak perlu mengurang-urangi. Cukup copy paste. Kita baca ya. Yang pertama dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata, karena Rasulullah SAW idza insarafa min salatihi, Rasulullah itu nalikane sampun selesai salat, istighfarullah salasan, beliau mengucapkan istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 3 kali. Enggak usah ditambahin nyun sewu li wali daya, mboten usah. Ya, karena cukup istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Waqala, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Pun niku mawon. Ya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Gak ada riwayat yang mengatakan yang panjang itu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzu salam wa hayrabana fis salam wa dakhil jannah darussalam. Itu enggak ada riwayatnya. Yang ada seperti ini ya, dan ini dijadikan rujukan oleh Majelis Muhammadiyah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rawahul jamaah ilal Bukhari wa zada Muslim. Kaifa istighfar Rasulullah, jadi bagaimana Rasul beristighfar? Qala yaqulu ya astagfirullah, 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 ngoten mawon jamaah ya. Terus setelah salam kita mengucapkan astagfirullah, 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 kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian setelah ini kita baca apa? Hadis dari Mu'adz bin Jabal. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadha biyadi yauman. Ketika Nabi itu memegang tangannya Mu'adz bin Jabal. Kemudian Rasul bersabda, "Ya Mu'adz, inni la uhibbuka." Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku itu estu remen cinta dumateng slirani. Aku cinta kepadamu ya Mu'adz. Jadi pun biasa, tiang Arab matur ngoten pun biasa. Aku cinta padamu. Nah, nek ini
Tabu, lanang kok ngomong kok ngono lebih wong lanang. Mereka udah biasa. Maka Mu'adz pun merespon, ya Rasulullah, wa anna uhibbuka, kanjeng Nabi, kula nggih cinta dumateng panjenengan. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi, usika ya Mu'adz, aku wasiatkan kau wahai Mu'adz, la tad'anna fi duburi kulli shalah. Janganlah kamu tinggalkan, kamu lupakan setiap ba'da salat, yaitu antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, jadi kita jangan tinggalkan doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i. Wa sanaduhu jayyidun. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, ini agak panjang. Dan ini ya, kalau jenengan misalkan jalan-jalan ke toko-toko di Saudi itu sudah ditulis kemudian dibuat banner. Doa Rasulullah setelah beliau salam dari sholatnya. Karena Rasulullah SAW idza sallama fi dubri shalah yaqulu. Rasulullah kalau sudah salam, beliau berdoa, ini panjang doanya. Zikirnya panjang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tidak ada yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian la haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah. Ahlun ni'mati wal fadli was sana wal hasani. La ilaha illallah mukhlishin lahu din walau kariyal kafirun. Nah, ini doanya. Jadi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah. Ahlun ni'mati wal fadli was sana wal hasani la ilaha illallah mukhlishin lahu din walau kariyal kafirun. Nah, ini kita baca ya pada sholat. Nanti akan insya Allah akan saya ketik ulang, kemudian akan saya share di grup. Ya, supaya jadi panduan kita dalam berzikir pada sholat. Kemudian ditambah lagi, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Nah, itu ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, kalau kita nggak hafal, minimal yang pertama tadi itu istighfar, kemudian Allahumma antas salam, kemudian Allahumma a'inni ala zikrika, ditambah ini, yaitu ayat kursi. Wa an Abi Umamah anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat, ya, subhanallah ini jamaah, lam yamna'hu min dukhul jannah illa ayyamuda, tidak ada satupun yang bisa menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Ya. Jadi ini yang menghantarkan kita ke surga, baca ayat kursi. Hafal nggih? Nah, lam yamna'hu min dukhul jannah, tidak ada satupun yang bisa menghalangi dia untuk masuk surga. Baca apa? Ayat kursi setelah baca sholat. Nah. Kemudian ditambah lagi setelah ayat kursi, hadis dari Abu Hurairah dan Ali bin Abi Thalib. Rasul bersabda, man sabbahallaha dubura kulli sholatin salasa wa salasin, barang siapa yang bertasbih kepada Allah setiap pada sholat 33 kali. Wa hamidallaha salasan wa salasin, kemudian tahmid alhamdulillah berapa kali? 33 kali. Kemudian wa kabbarallaha salasan wa salasin, kemudian takbir berapa kali? 33 kali. Jumlahnya berapa?
tis'a wa tis'un, jumlahnya 99 kali. Summa qala tamamul mi'ah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi disempurnakan dari 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ingat, dalam hadis ini tidak ada tambahan yuhyi wa yumit. Kita mengikuti hadis ini. Subhanallah. Ghafarallahu lahu khotoyahu wa ingkal misal zabil bahr. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya itu seperti lautan buih atau buih di lautan. Allah akan hapuskan itu. Jamaah. Kita punya dosa kan banyak jamaah ya. Itu dengan membaca ayat kursi ditambah dengan tasbih 3 kali, tahmid 3 kali, kemudian takbir 3 kali, dan ditambahi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita itu walau misla zabil bahr, walaupun dosa kita itu banyak seperti buih yang ada di lautan. Subhanallah. Makanya kalau kita ini mari sholat mak pelencing ya. Itu dalam riwayat dikatakan Umar bin Khattab itu ada sahabat atau seorang laki-laki rajulun qama ba'da sholat. Dia berdiri setelah sholat, maunya pulang, ditarik oleh Umar, ijlis, duduk kamu ya, wazkurullaha walau lahdzatan, berzikirlah kepada Allah walaupun hanya sekedap maut. Lalu duduk ya. Jadi kecuali kalau dia punya komitmen karena memang ada keperluan, akhirnya dia berzikirnya sambil jalan. Waktu apa? Kemudian rahimakumullah, setelah kita ini bertasbih atau berzikir ya, maka kita bisa berdoa. Nah, saya bacakan. Nah, di Tarjih Muhammadiyah, ketika kita berdoa itu juga ada adabnya. Ini kita jaga supaya doa-doa kita itu mustajabah dengan menjaga adab-adabnya. Bagaimanakah adab-adab doa? Yang pertama, kalau kita berdoa tentu istiqbalu kiblati in amkana. Ya, menghadap kiblat. Menghadap ke arah kiblat kalau itu memungkinkan. Ya. Kemudian yang kedua, mulahadatul awqatil fadilah wal halati syarifah. Menjaga waktu-waktu yang utama dan keadaan-keadaan yang mulia, seperti waktu Yaumu Arafah ya. Pada asar kemarin kita juga puasa Arafah. Itu kalau kita berdoa itu Masya Allah. Seperti syahr Ramadan, bulan Ramadan, waktu sahur ya. Kemudian nuzul ghais ya, ketika ada badai, ada hujan, itu kalau kita berdoa itu mustajabah. Bahkan fidu beri sholat, setiap pada sholat. Nah, itu juga waktu mustajabah. Maka kalau kita ini pada sholat, ya jangan kita lupakan untuk banyak berdoa. Bagaimana hadis dari Abu Umamah, dikatakan, ya Rasulullah, ayu du'ai asma, doa kanjeng Nabi, waktu doa seperti apakah yang paling Allah dengarkan itu? Qala jawfil akhir ya, sepertiga akhir malam, wa duburi sholatul maktubah, dan setiap ba'da sholat maktubah. Itu doa itu mustajabah. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang ketiga, raful yadaini hasul mankibain, mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak. Ya. Ini pundak ini ya. Ya, kalau berdoa mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak. Nah, begini. Jangan gini. Nah, dengan pundak. Atau gini. Nah, ini apa ini? Nah, jadi sejajar dengan pundak.
Lima rawahu Abu Dawud an Ibni Abbas. Qala. Al-mas'alatu an turfa'a yadaika hatta mankibai. Kalau engkau itu meminta kepada Allah, ya, hendaknya engkau itu mengangkat kedua tanganmu, ya, sejajar dengan pundakmu. Wal istighfaru an tusiru bi asabi wahdah. Kalau kita beristighfar cukup dengan jari telunjuk satu aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, ya. Ini dari Ibnu Abbas. Nah, Rasul juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Iza sa'altumullaha fas'alu bi butuni akfafikum wal tas'aluhu bi zuhuriha." Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah dengan telapak tangan, dengan menampakkan telapak tangan kita ini. Jangan di apa jenisnya Pak ini Pak? Zuhur itu kan geger apa ya? Jadi nggak boleh seperti ini. Ya, kita berdoa begini. Bi akfafikum. Ya. Kenapa demikian? Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Sesungguhnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu punya rasa malu yang mulia. Yastahi min abdihi idza rafa yadahi. Allah itu malu. Ya, dari hambanya ketika hambanya itu mengangkat kedua tangannya ilahi kepadanya ayarid lahuma sofron, ditolak dengan hamba. Jadi Allah malu kalau tidak mengabulkan doa hambanya ketika hambanya itu mengangkat kedua tangannya seperti ini. Allah malu. Maka Allah akan kabulkan ya doa-doa kita. Nah, itu jamaah. Loh, Ustaz, kok gak dikabulno lho, kok ketok, nanti ada pembahasannya ya. Intinya Allah malu kalau tidak mengabulkan nalikane Bang Yos berdoa seperti ini. Ya, Allah malu. Ya, makanya kemudian kalau Bang Yos berdoa seperti ini akan Allah kabulkan. Ya. Kalau apa? Nah, kemudian berikutnya yang ke berapa? Keempat ya. Ayyabda'a bihamdillahi wa tahmidihi wa sana'i alaihi. Ya, berdoa itu diawal dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa sholli ala nabi dan berselawat kepada Rasulullah. Ya sama. Ya, orang itu kalau ngerayu mesti muja-muja dulu. Seorang istri merayu suaminya gak langsung, "Mas, jodohe Mas," nggak mungkin lah. Pasti, "Mas, sampean kok tambah ganteng ini ya. Padahal umurnya wis 50." Iya tak? Iya, betul. Teman tak iya, apa meneng gawe klambi iki masyaallah, ketok lebih muda. Ya. Iya, iya wis tak gawe nih. Mas, engko mari magrib ayo nang toko Mas ya, yang rejo apa? Pasti dituruti ya kalau tadi dipuji-puji. Sama dengan ini. Jadi kalau kita berdoa awali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana hadis dari Abu Dawud, An-Nasa'i, wa Tirmidzi ya, bahwa Fadlah bin Ubaid berkata, anna Rasulullah SAW sami'a rajulan yad'u fi sholatihi lam yamjidillahi ta'ala. Jadi suatu ketika Rasul itu mendengarkan ya, seseorang itu yang berdoa tapi belum memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusolli ala nabi, dan dia berdoa tidak bersolawat kepada Nabi. Apa kata Rasul? Ajil hadza ya. Summa da'ahu faqalahu auligari ya. Ajil hadza ya. Atau ulangi lagi. Ya, disuruh ulangi berdoa. Ya. Kemudian dia berdoa. Kemudian Rasul bersabda untuk yang lainnya, "Idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih jalla wa jalla wa sana alaihi." Kalau engkau itu berdoa, maka awalinya dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah. Nonton jamaah. Disuruh ulangi oleh Rasulullah. Maka kalau kita berdoa, ya kita awal dengan memuji Allah dan selawat kepada Rasulullah. Hamdai wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, itu ya. Jauh dengan selawat dulu.
Kemudian yang kelima, hudurul qalbi wa idharul faqi wa hajati. Ya. Kalau kita berdoa, ya harus khusyuk, hatinya dihadirkan. Kemudian menampakkan kebutuhannya Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh dengan apa yang kita minta ini. Ojo berdoa, ya, amin, ya apa? Amin. Amin. Nah, ini kan nggak menghadirkan hatinya, meskipun kita ini di sebuah acara, ya kita mengamini doanya seorang ustadz misalkan, tetap kita mengamini dengan khusyuk, ya, karena apa yang diungkapkan oleh ustadz dalam berdoa pasti kebaikan. Ya, jangan amin, yo sing baik, ya, amin, amin, tapi amin lah, nggak boleh, ya. Bagaimana Rasul bersabda, ya, dalam hadis dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, rafa'an nas aswatum biddu'a, suatu ketika orang-orang itu berdoa dengan sangat keras, ya. Jadi di satu kesempatan orang-orang ini berdoanya sangat keras, dikeraskan doanya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul menegurnya, ya ayyuhan nas, arbi'u ala anfusikum, fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban, inna tad'una sami'an basiran. Rendahkan suara kamu, wahai manusia, rendahkan diri kamu, rendahkan suara kamu, karena engkau itu tidaklah berdoa kepada zat yang buta dan tuli. Sesungguhnya engkau berdoa kepada zat yang sami'an dan basiran, ya, maha mendengarkan dan maha melihat. Ya. Innal ladzi tad'una aqraba ila ahadikum, sesungguhnya orang yang berdoa itu dekat kepada Tuhanmu, ya, maka hendaknya dia itu bil khusyuk wal itminan, dengan khusyuk dan dengan tumakninah, dengan tenang. Ini ternyata berdoa dengan keras itu dilarang ternyata, jamaah rahimakumullah. Ya. Ini Rasulullah menegurnya. Jangan kamu berdoa dengan keras. Ya, Allah itu maha mendengarkan. Baik. Kemudian yang ke-6, ad-du'a'u bi ghairi ismin au qati'atir rahim. Ya. Ad-du'a'u bi ghairi ismin au qati'atir rahim. Kalau kita berdoa, tidak boleh doa itu mengandung unsur dosa atau memutus silaturahim. Tidak boleh. Ya Allah, kula wingi niku boten kebagian daging korban, ya Allah. Panitia niku jenengan jrongkokno, ya Allah. Mboten angsal ngoten niku, ya. Kaya kebacut, padahal kula niki jamaah masjid kok dikeki. Ya. Boten angsal. Jadi doa boten angsal ada unsur dosa dan memutus silaturahim. Dan ini juga plus menjawab bahwa Allah itu pasti mengabulkan doa-doa hambanya. Nah, kita lihat hadisnya. Ma min muslimin, dari Abi Sa'id Al-Khudri, ya, bahwa Nabi bersabda, ma min muslimin yad'u Allah azza wa jalla bid'awatin. Tidaklah seorang muslim itu berdoa kepada Allah dengan satu doa, laisa fiha ismun wala qati'atur rahim, yang doa itu tidak ada unsur dosa dan memutus silaturahim, illa a'tallahu biha ihda salasin, kecuali Allah akan mengkabulkannya dengan cara salah satu dari 3 cara. Jadi intinya jamaah, kalau kita doanya itu kebaikan, pasti Allah akan kabulkan. Ya, dan Allah malu kalau tidak mengabulkan doa-doa hambanya ketika meminta dengan, ya, mengadakan kedua tangannya itu. Allah akan kabulkan itu. Tapi ada 3 skenario. Ya. Yang pertama kata Rasulullah, imma ayu'ajjilalahu da'watahu. Bisa jadi Allah akan mengabulkan segera doa-doanya. Ya, yang pertama, kita berdoa, besoknya Allah kabulkan. Ya. Dan pasti kita pernah mengalami seperti itu. Hanya kadang kita ini melupakan. Atau yang kedua, wa imma yudakhiruhalahu fil akhirah. Bisa jadi Allah akan simpan doa-doanya itu, ya,
dan Allah akan berikan pada timing yang tepat, khususnya nanti di akhirat. Nah, jadi mintalah sebanyak-banyaknya, karena Allah akan berikan kita kelak di akhirat. Jadi bisa ditunda, timingnya kalau tepat itu ya sesuai dengan kondisi kita. Ya mosok ya misalkan Bang Yoso njaluk Alphard, ya Allah, jangan paling kali Alphard, mobil Alphard ya. Ya enggak dikabulkan. Maksudnya dikabulkan tapi disimpan di waktu yang tepat. Karena dikabulkan enggak kuat bayar pajak ya. Alphard itu pajak PCE ya, Pak. PCE situ, Pak. Atau wa imma ayusifa anhu minasyu mislaha, atau bisa jadi Allah akan menghindarkan kita dari berbagai macam bencana. Jadi diganti dengan yang lain yang itu sesungguhnya lebih kita butuhkan daripada yang kita minta. Misalkan jenengan ibu ya yuswane sampun 7 tahun ya njaluk macam-macam, ternyata enggak Allah beri apa yang kita minta. Apakah Allah enggak kabulkan? Allah kabulkan itu. Ternyata jenengan masih tahes, ya, sakit berjamaah di masjid Al-Hidayah, sakit derek pengajian, masya Allah itu lebih bermanfaat daripada jaluk Innova. Ya. Kemudian para sahabat ketika itu, ya, ketika mendengarkan sabda Rasul seperti itu bahwa Allah itu pasti akan mengabulkan doa-doa hambanya, maka mereka berkomentar, ya Rasulullah, izan nuksir bidoa. Kanjeng Nabi, kalau gitu kami akan perbanyak doa-doa kami, karena semua doa itu pasti akan Allah kabulkan. Kata Rasul, wallahu aksar, dan Allah lebih banyak lagi caranya untuk mengabulkan doa-doa kita. Nah, jamaah, ya. Jadi ternyata setiap yang kita minta pasti akan Allah kabulkan, tapi kan skenario-nya kan ada 3 itu tadi. Ya, bisa jadi yang pertama Allah kabulkan segera, ya. Atau yang kedua Allah simpen dulu, dikasih timing yang tepat yang itu dibutuhkan, atau kalau tidak disimpan di akhirat kelak, ya. Atau yang ketiga Allah ganti yang lebih baik lagi dari apa yang kita minta. Itu kesehatan, kita dihindarkan dari berbagai macam bencana, ya, masya Allah. Ya. Mungkin kita pernah naik sepeda motor, masnya kecelakaan, juga kecelakaan. Itu Allah mengabulkan doa kita. Allah selamatkan kita. Kula niku nek pas bidal kerja ngoten niku ditelepon tiyang Mbah pun siap manteni gopo kabeh. Ngebut kadang-kadang ya masya Allah hampir saja ya nyalip tergandeng itu sampai mlebu tengah-tengah ngeten iki. Ya. Iki nek gak tatek ya amblas. Ini kula niku merasa beberapa kali diselamatkan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sepeda motor ngawantuk ngoten niku budal subuhan ten Al-Hidayah hari Senin ketiga ngoten kan budal jam saking Kutorejo ngantuk kadang-kadang nengah-nengah dhewe tin masyaallah nggih. Bon. Berikutnya ya adamu istijal bil ijabah, tidak boleh kita gopo-gopo untuk minta diijabahi, enggak boleh. Ya. Ya Allah cepetan ya Allah kula butuh ya Allah. Dengan cepat akan juduk kula ya Allah kula butuh ya. Enggak boleh kata niku ya. Nah, kita lihat hadisnya. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajil." Ya. Allah pasti akan mengabulkan, menjawab doa-doa kamu selama kamu itu tidak minta disegerakan. Dengan mengatakan, "Da'autu fal mustajib li." Aku ini berdoa bolak-balik, tapi kok belum diberikan ijabah, nggak segera diberikan jawaban. Nah, nggak boleh. Ya. Rasul kan juga pernah ditegur Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dengan PD-nya ya, didatangi oleh beberapa orang kafir Quraisy, ya, bertanya tentang bertanya tentang hari kiamat itu kapan, bertanya tentang dan roh itu bagaimana, yang besok akan saya jawab. Nah, ternyata kan wahyu belum turun hingga kemudian Rasul ditegur di dalam Al-Kahfi itu, wala
takulu, ya kamu janganlah mengatakan besok akan saya jawab, tapi katakanlah insya Allah. Jadi kalau kita berdoa juga demikian, jangan kupu-kupu minta diijabai. Sudah, serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya berdoa ya, tidak boleh dengan cara memilih antara diijabai dan tidak. Tidak boleh. Rasul mengatakan, la yaquluna ahadukum Allahumma ighfirli in syi'ta aw marhamni in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku kalau Engkau mengendaki. Ya. Ya Allah, rahmatilah aku kalau Engkau mengendaki. Ini enggak mengendaki kalau diampuni, enggak boleh. Ya. Ya Allah, kula nyuwun ini nek jangan purun maringaken monggo nek enggak ya wis. Ya, boten sah, nggih. Ya. Masih banyak ini. Kemudian yang berikutnya, yang ke-9, ikhtiyaru jawaimil kalam. Ya, mengambil doa-doa yang itu indah dalam perkataannya. Ya, tentu doa dari Al-Quran yang lebih indah. Misalkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini kan doa yang sangat padat, tapi semuanya sudah masuk apa yang kita minta. Ya kan? Ini mengumpulkan ya isi doa yang istimewa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah aku ini kebaikan di dunia. Jadi semua di dunia baik semuanya. Wabil akhir hasan, di akhir juga kebaikan. Wa qina adzabannar. Nah, ini kan doa singkat tapi sudah mengumpulkan semua keinginan kita. Ya, namanya jawaimul kalam, ya, mengumpulkan semua perkataan dari doa-doa kita. Misalkan lagi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, kemudian bertanya, ya Rasulullah, ai du'ain afdal, doa kanjeng Nabi, doa apakah yang paling mulia, yang paling utama? Qala dawuh sebagai Nabi, sal rabbaka, minta kepada Allah al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya, minta kepada Allah al-afwa, ya, maaf, wal afiyata, dan kesehatan di dunia dan di akhirat. Nah, kan? Maka kita berdoa, Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyata di dunia wal akhirah. Nah, baik. Kemudian yang ke-10, ya. Tikrarud doa salasan, mengulangi doa 3 kali. Ini sunahnya gitu. Tapi kalau kita mengulangi kan juga kesuwen. Ya. Nah, kalau kita mau sendirian di rumah, ya monggo. Ya. Karena Rasulullah juga demikian dari Abdullah bin Mas'ud, anna Rasulullah SAW karena yad'u salasan wa yastaghfiru salasan. Jadi Rasulullah kalau berdoa ya 3 kali. Ya. Sifat 3 kali. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah 3 kali. Ya. Sunahnya gitu. Kemudian yang ke-12, idza da'a li ghairi ayyabda bi nafsi. Kalau kita mendoakan orang lain, ya, maka awali dulu doa untuk kita. Ya, untuk kita dulu. Kita mau mendoakan orang tua kita, awali untuk kita dulu. Kita mau mendoakan ustadz, awali kita dulu. Kan gitu. Misalkan kita mau mendoakan orang tua kita. Nah, bagaimana doanya? Robbi firli wali walidayya. Nah, awali kita dulu. Ya. Kalau kita mendoakan saudara kita kaum muslimin di Palestina misalkan, di Gaza misalkan, tetap awali kita dulu. Misalkan, Rabbana ighfir lana, kemudian wali ikhwanal ladzina sabaquna. Wali ikhwanal ladzina mujahidina fil Palestina misalkan. Jadi doanya untuk kita dulu. Kemudian, nah setelah berdoa, ya, ini saya akan bahas ini. Maskul wajib bil yadain, obat doa. Ya. Mengusap wajahnya, ya, dengan kedua tangannya setelah berdoa, kemudian mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akan bahas ini. Sebagian kelompok mengatakan itu bid'ah. Ya, mari berdoa, kemudian mengusap wajah itu bid'ah. Ya. Kenapa bid'ah? Karena hadisnya dhaif.
Hadisnya dhaif. Memang hadisnya dhaif jamaah rahimahullah. Hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa itu hadisnya dhaif memang. Tetapi tarjih mengatakan meskipun hadis ini dhaif, tapi wa asyara ila ana'u majmu'aha tabalugu bi jalur hasan. Tapi banyak hadisnya itu, banyak jalurnya. Jalurnya banyak. Jika kemudian dikumpulkan, dia naik menjadi hasan li ghairi. Itu menjadi hasan. Nah, maka kemudian kita boleh ya ba'da doa kemudian mengusapkan wajah kita. Ya, ngoten-ngoten nggih. Karena hadisnya dikumpulkan dari berbagai macam jalur kedhaifannya itu, ya tidak hanya satu hadis, tapi banyak jalurnya kemudian dikumpulkan oleh, makanya tadi saya katakan di awal kan al-jam'u bainad dalail, mengumpulkan semua dalil-dalil itu. Sehingga kemudian derajatnya naik menjadi hasan li ghairi. Hadis itu jamaah rahimahullah itu kan ada 3 kualitas. Ada yang namanya hadis sahih, ada yang namanya hadis hasan, ada namanya hadis dhaif. Ini dari segi kualitasnya. Apa penyebab hadis itu sahih? Kalau dari sisi sanadnya itu memenuhi 3 kriteria. Yang pertama adalah para perawinya itu adil kabeh, apik kabeh. Jujur, akhlaknya baik, gak model cangkruan, wis pokoke apik kabeh. Yang kedua, gimana kau? Dhabtu tam, hafalannya kuat para perawinya itu. Gak mencela-mencela, hafalannya kuat. Yang ketiga, ittisul sanad, sanadnya bersambung semuanya. Mulai dari kanjeng Nabi, sambung, gak terputus. Dari sisi matanya, teks hadisnya ada 2 syaratnya. Yang pertama, hadisnya itu harus ada matul ilah, tidak ada cacatnya. Dan ada musaf, tidak ada keraguan-raguan. Ini yang bisa adalah orang yang ahli bahasa. Nah, ini hadis sahih. Kalau hadis hasan, semuanya terpenuhi kecuali qillatud dhabtitam. Perawinya itu mungkin hafalannya enggak sempurna. Nah, hafalannya enggak sempurna, maka dia turun menjadi hadis hasan. Kalau hadis dhaif dari 5 tadi itu salah satu saja enggak terpenuhi menjadi hadis dhaif. Nah, kemudian hadis dhaif ini berkumpul banyak dengan satu versi, maka dia menjadi hasan li ghairi. Ya hasan karena ada panduan yang lain. Nah, sama dengan hadis tentang membasuh muka setelah berwudu menjadi hasan li ghairi. Nah, jamaah rahimakumullah, monggo kita ya di dalam berdoa seperti ini aturan mainnya, ya sunah-sunahnya. Kemudian kalau kita ini pada sholat, ayo kita jadikan sebagai sarana untuk berzikir dan kemudian berdoa. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh